Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Bapak Ibu semuanya, kali ini salah satu topik bahasan saya adalah tentang pertanyaan seorang ibu kepada saya. Pertanyaannya kira-kira demikian, Dok, kenapa ya produksi ASI saya itu sangat sedikit di sebelah kanan, yang paling banyak itu sebelah kiri? Kenapa juga ya bayi saya itu lebih suka neteknya dari sebelah kiri dibandingkan yang di sebelah kanan? Nah, ini merupakan pertanyaan yang akan saya jawab. Saya jawab di sini supaya mungkin saja akan lebih menjangkau banyak ibu-ibu yang mungkin bertanya-tanya akan hal yang sama. Karena kalau saya jawab secara personal juga bagus, tetapi apabila personal plus dengan saya sebarkan ilmu ini akan sangat membantu bagi ibu-ibu supaya tetap sukses untuk menyusui bayinya. Namun seperti biasa, sebelum menjawab atau sebelum memaparkan materi saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi-materi di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua ibu-ibu bisa melihat materi ini dan mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi mereka. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi kenapa sih produksi ASI mungkin berbeda antara kedua payudara kanan maupun kiri? Oke, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kalau produksi ASI itu memang dinamis ya. Dinamis artinya bisa berbeda. Jangankan antara payudara kanan dan kiri, dari segi waktu pun bisa berbeda. Misalnya saat sekarang, besok, lusa, itu bisa berbeda. Jangankan dari segi waktu hari yang sama pun pagi, siang, malam bisa berbeda. Nah, inilah keistimewaan daripada produksi ASI. Itu sifatnya dinamis. Oke, kita fokus pada pertanyaan. Kenapa produksi ASI bisa berbeda antara payudara kanan dan kiri? Saya simpulkan kemungkinan-kemungkinannya. Yang pertama adalah kemungkinan karena perbedaan jaringan payudara antara kanan dan kiri bisa berbeda. Nah, walaupun sebenarnya kemungkinan ini sangat kecil terjadi, tapi bisa terjadi. Yang kedua adalah pasca trauma. Misalnya pernah pembedahan di daerah tersebut atau pernah jatuh segala macam, bisa, tapi walaupun juga kemungkinannya kecil. Yang ketiga adalah karena bentuk anatomi, bentuk daripada puting atau payudara yang mungkin berbeda antara kanan dan kiri. Jadi ini juga bisa menjadi penyebabnya. Misalnya nih, yang sebelah kanan itu putingnya datar, yang sebelah kiri normal. Mungkin saja ini menjadi penyebab. Sekali lagi, ini juga kemungkinannya kecil. Yang paling sering justru adalah karena yang keempat ini, yaitu keinginan bayi untuk menyusu dari salah satu sisi payudara. Nah, ini kemungkinan yang paling sering terjadi, yang mungkin saja saya sebagai konselor menyusui sering saya dapatkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa keinginan bayi untuk menyusu dari salah satu sisi payudara itu, yaitu dari sisi kiri? Nah, hal ini biasanya karena kebiasaan seorang ibu juga. Di Indonesia, ibu-ibu itu paling sering menggendong bayinya sebelah kiri. Ayo, coba diingat-ingat, ibu-ibu semuanya paling sering menggendong bayinya sebelah mana? Sebelah kiri. Mungkin ini karena kita itu memang di Indonesia paling sering menggunakan yang kiri itu. Yang kanan kan lebih pada lebih aktif gitu ya, sebelah kanan. Kiri dia lebih pasif. Nah, untuk itu banyak ibu-ibu yang merasa lebih nyaman dan lebih fasih ketika mereka itu menggendong dari sisinya si bayi ketika di sebelah kiri. Hal ini tentu akan terus-menerus berakibat menjadi si bayi itu keseringannya akan menoleh ke kanan. Badannya akan sering ke kanan, dan ini kalau misalnya diganti, tentu bayi akan butuh adaptasi kembali. Nah, yang kedua adalah kebiasaan menempatkan bayi di sisi ibu saat tidur. Paling sering justru mereka itu bayinya diletakkan di sebelah kiri ibunya. Nah, ini juga sering sekali tanpa sadar kita lakukan. Nah,
Ingat, ketika si bayi itu neteknya hanya dari payudara kiri saja yang paling sering, hal ini akan mengakibatkan yang namanya pengosongan payudara pada sebelah kanan itu kurang efektif. Akibatnya apa? Akibatnya adalah produksi payudara, produksi ASI dari payudara sebelah kanan akan lama-lama berkurang. Sebaliknya, apabila di payudara kiri lebih banyak distimulasi, lebih sering dihisap si bayi, lebih sering disusu oleh si bayi, maka produksinya akan semakin melimpah. Dan hal ini mengakibatkan ibu merasa produksi ASI dari payudara kanan dan kiri berbeda. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Yang pertama adalah ubah pola menggendong ibu. Artinya, menggendong itu sebaiknya simetris. Kanan kiri dibiasakan. Jadi jangan hanya monoton pada sebelah kiri saja. Juga harus simetris, harus berganti-gantian. Yang kedua adalah ubah pola posisi tidur ibu. Ya, kadang-kadang si bayinya sebelah kiri ibu, kadang-kadang di sebelah kanan ibu. Ini juga bisa menjadi alternatif. Dan kemudian, kalau misalnya produksi ASI sebelah kanan sudah terlanjur menurun produksinya, maka bisa ibu stimulasi ya dengan cara apa? Memerah ASINya tiap 2 atau 3 jam supaya kembali produksi ASINya meningkat. Dan yang terakhir adalah jangan lupa diajarkan atau dirangsang si bayinya untuk tetap mau menyusu pada kedua payudara secara berganti-gantian. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah menjawab pertanyaan kenapa sih produksi ASI pada kedua payudara bisa berbeda. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Tetap bagi ibu-ibu yang menyusui, tetap menyusui sampai usia anak 2 tahun bahkan lebih. Salam sehat, dadah.